Assalamualaikum, Prof. Lu cek cek. Assalamualaikum, Prof.
Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Eh, kita mulai lagi nggih. Monggo untuk bisa persiapan terkait dengan perangkat yang akan kita gunakan pada siang hari ini. Nanti pukul 1 lebih 10 menit kita akan mulai.
Iya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya? Oke, untuk siang hari ini, Prof. Wan juga sudah hadir, Pak Pujianto juga sudah hadir. Untuk itu kita mulai saja, Bapak Ibu, untuk jurnal pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita rencanakan sejak awal, yaitu jurnal klub. Nah, pada hari ini tentunya merupakan jurnal klub kita yang kedua, nanti dengan tema penelitian, pengembangan, dan permasalahannya. Tema ini nanti akan dibawakan oleh Profesor Anik Gufron dan Dr. Puji Rianto. Sebab itu nanti monggo, karena forum ini menjadi forum kita bersama. Forum ini adalah forum di mana kita saling sharing keilmuan, kemudian kita bisa memperkuat landasan-landasan tentunya di dalam keilmuan teknologi pendidikan. Nah, sebelum nanti kami serahkan kepada Prof. Fani dan Pak Pujirianto, alangkah lebih baiknya pada siang hari ini agar apa yang kita proseskan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan tentunya dapat memberikan wawasan baru, memberikan sudut pandang baru terkait dengan teknologi pendidikan. Sebab itu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ye, berdoa selesai. Ye, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen teknik pendidikan, dan tentunya ada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Siang hari ini nanti kita akan dibersamai oleh Prof. Anik dan Pak Pujirianto. Monggo, untuk waktunya tidak usah lama-lama, langsung saja kami serahkan kepada pemateri untuk siang hari ini. Monggo, Prof. Anik dulu atau Pak Puji Rianto? Monggo, Bro. Oke, monggo. Saya kira langsung Pak Puji Rianto aja, saya tak ikut nyewa. Karena tren sekarang itu yang muda yang berkarya. Oke. Ngikuti. Yang muda yang berkarya. Ya, baik. Terima kasih. Monggo Mas Puji. Hormati Prof. Ari, dan Bapak Ibu dosen, Departemen KTP, dan mungkin juga para mahasiswa S1, S2, dan saya lihat ada juga yang S3 ini, ada Pak Surya, dan Stati. Baik, izin ya Prof, saya untuk berkenan ya. Jadi ini berangkat dari kegembiraan dan juga didorong oleh beliau Prof. Asri ini juga nampaknya merasakan kegembiraan yang sama dengan yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Untuk itu izin saya akan share screen nanti share materi saya. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah nanti mungkin dimulai dari konsep tentang izin dulu Pak Puji, sebentar saya potong. Ini suaranya kok agak agak kurang enak didengar. Bisa dikondisikan terlebih dahulu. Sekarang jelas nggak ya? Agak sih. Sekarang gimana Pak Gede? Masih terputus-putus Pak. Kecil Pak, suaranya kayak jauh. Oh gitu ya. Saya nggak pakai ini aja jelas ya. Nah, oke, baik ya. Mudah-mudahan nggak ada distorsi ini. Ya, kita bicara soal penelitian pengembangan. Jadi mohon izin nanti kita hanya sharing saja ya. Kami hanya memantik saja. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai konsep R&D ya, karakteristiknya dan apa bedanya dengan penelitian lain. Kalau nanti kita anggap yang lain itu kita anggap katakanlah konvensional. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan berbicara mengenai kaitan dengan
tahap-tahapan ya daripada penelitian pengembangan ya secara umum itu seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya nanti berkaitan juga dengan isu-isu ataupun pengalaman kami ketika mendampingi mahasiswa ketika mengajar mata kuliah proposal tesis, ketika membimbing mahasiswa, itu ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau didiskusikan itu menjadi materi yang menarik berkaitan dengan permasalahan seputar penyusunan ataupun pelaksanaan penelitian pengembangan. Saya izin saya sudah share screen ya, sudah kelihatan. Saya pakai sebentar. Ya, sudah kelihatan Pak Galih ya, jelas ya. Udah, Oke, Pak baik. Puji, bisa dibesarkan layarnya mungkin. Oke, selesaikan ya. Oke, siap. Oke. Ya, penelitian pengembangan atau biasa dikenal R&D ya. Jadi ada kata riset dan ada kata development. Ya, kata riset dan development ini dua hal kata yang nanti akan kita coba bedah ya. Apa itu maknanya, kenapa berdampingan ada kata riset dan development. Namun sebenarnya kita coba untuk memahami apa sebenarnya penelitian pengembangan itu. Nah, penelitian pengembangan saya mengutip dari IG itu adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk. Jadi mengembangkan suatu produk yang efektif. Ini tapi sampai efektivitas walaupun nanti sebenarnya ada juga penelitian pengembangan yang tidak sampai kemudian menguji produk sampai efektivitas. Ada juga nanti itu kaitan dengan tingkat kompleksitas penelitiannya yang digunakan sekolah ya. Ini masih apa konteks sekolah ini dalam artinya kalau di kita ya yang memfasilitasi sebenarnya kita kalau TP ya yang membantu dalam facilitating learning and improving performance sebenarnya gitu dalam kalau ini bidang TP bukan untuk menguji teori. Jadi ciri khasnya adalah itu menghasilkan suatu produk yang efektif. Kalau efektif berarti melalui suatu proses ya, melalui suatu proses. Nah dalam hal ini Book Enten menyatakan juga yang guru besar itu saya mohon bisa diperhatikan. Jadi penelitian pengembangan itu suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Sebenarnya walaupun book and goal itu semula dipergunakan untuk dunia industri, tetapi kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Dan book and goal sendiri juga menyatakan bahwa konteksnya adalah juga ini ada kaitan dengan educational product. Nah, ada kata yang tebal ini, ada proses. Kata proses berarti sebenarnya di dalam melakukan penelitian pengembangan itu ada suatu tahapan ya yang itu sifatnya adalah siklus ya berupa siklus ya. Ini yang berbeda dengan yang lain mungkin kalau penelitian lain mungkin linear, kalau R&D itu siklus. Ya, ini berarti prosesnya itu kalau kemudian ada kata rigorous ya ini berarti itu bisa diulang-ulang. Proses itu bisa diulang-ulang. Dan dalam penelitian pengembangan prosesnya itu saja memakan waktu yang lama. Panjang seperti itu ya karena bisa jadi dalam prosesnya itu terjadi proses cyclical. Misalnya contohnya kalau misalnya dari kita memvalidasi produk kita kepada ahli misalnya memvalidasi konseptual itu bisa jadi berulang atau FDD ya direvisi berulang gitu setiap tahapannya bisa saja terjadi pengulangan. Nah itu kemudian yang berikutnya adalah apa yang membedakan dengan penelitian lainnya kaitan dengan R&D. Nah, yang pertama, jelas kalau R&D itu berupaya atau berorientasi untuk menghasilkan suatu produk. Jadi menghasilkan produk. Ya, walaupun produk ini juga nantinya untuk menyelesaikan juga, ya, walaupun menyelesaikan masalah. Tapi kan kalau misalnya suatu produk itu bisa dinyatakan final produk, nah itu nanti pemakaiannya tergantung monggo kepada si pengguna. Nah, jadi kalau yang lain mungkin itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau ini adalah pada produk. Kalau nanti mau dipakai untuk menyelesaikan masalah ya monggo. Gitu. Yang kedua adalah kalau penelitian yang kata saya mengatakan pokoknya nyebutnya nggak apa-apa ya konvensional selain R&D itu linier. Jadi sekali jalan penelitian itu ya kemudian sudah. Tapi kalau dalam R&D itu sifatnya cyclical ya siklus gitu ya. Jadi sudah saya katakan bahwa prosesnya bisa berulang-ulang dan memakan waktu lama sehingga seperti modelnya Google itu ya itu longitudinal sebenarnya memerlukan waktu yang agak panjang.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah operasional. Nah, dalam arti apa? Penelitian pengembangan ini sudah jelas dinyatakan. Nanti kalau itu mengembangkan suatu produk itu untuk apa itu jelas sekali, operasional sekali. Jadi misalnya untuk meningkatkan, nah itu ya itu jelas. Ya, jadi arahnya mau kemana itu dan yang dikembangkan apa itu sangat jelas. Nah ini yang membedakan dengan penelitian konvensional. Lalu berikutnya adalah ini saya mengutip dari Prof. Sugiono. Jadi dalam melakukan pengembangan itu ada beberapa level ya menurut kompleksitasnya. Jadi ada nanti kan kenapa kan S1 dan S2 berbeda tuntutannya, S3 berbeda tuntutannya. Nah, ini nanti mohon apa namanya dilihat satu-satu. Yang pertama adalah ada penelitian dan pengembangan yang pada level 1 menghasilkan rancangan, tapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk atau mengujinya. Jadi kalau misalnya di S1 itu melakukan misalnya kelayakan ya, uji kelayakan, uji kepraktisan. Tetapi itu kan masih prototipe. Yang itu kan masih rancangan, itu belum menjadi produk real gitu. Bahkan tidak sampai uji efektivitas. Jadi hanya sifatnya mungkin ya tahapan desain saja ya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah ini, jadi sebenarnya kalau uji efektivitas atau mungkin uji efektivitas itu sebenarnya masih bisa dikatakan kalau belum ada evaluasi dan perbaikan itu sebenarnya masih bisa berubah. Nah itu masih bisa dikatakan prototype juga. Nah itu nah kecuali kalau kemudian sudah diperbaiki dan itu menjadi produk final. Yang kedua, ada penelitian dan pengembangan pada level 2, yaitu tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji produk yang ada. Jadi misalnya kita melihat ada suatu produk ya, produk tertentu yang kita lihat kok produk ini apa namanya mungkin memiliki masih dilakukan kinerja dan sebagainya. Tapi bukan eksperimen, tapi tujuannya adalah untuk kemudian melihat di mana letak kelemahannya, kemudian akan dilakukan improvement. Kemudian dilakukan riset dan seterusnya, kemudian dilakukan improvement di produk itu. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Itu level 2. Kemudian ada yang penelitian dan pengembangan pada level 3. Ya, itu melakukan penelitian untuk mengembangkan merevisi produk yang telah ada. Nah, ini kan berarti mengacunya pada X-nya. Jadi X-nya kalau kita mengembangkan itu kan ada variabel X dan Y. X-nya itu adalah yang dikembangkan, Y-nya itu untuk apanya. Itu biasanya bodohnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian melihat the existing atau kondisi suatu produk yang sebenarnya produk itu bisa diimprove lagi untuk mencapai atau meningkatkan aspek tertentu. Kita melihat ada suatu media pembelajaran yang sudah ada, sebenarnya dia sebagai suatu produk itu bisa mencapai nilai potensialnya untuk mengembangkan minat misalnya. Itu bisa lagi kemudian ditingkatkan. Nah, ini. Jadi kita melakukan apa namanya evaluasi terhadap produk itu. Kemudian yang terakhir adalah ini yang saya mengatakan suatu penelitian yang menciptakan produk baru dan menguji efektivitas produk tersebut. Nah, jadi ini berbasisnya adalah jangan atau masalah. Biasanya masalah ini dari Y-nya itu. Misalnya mengembangkan media judulnya untuk meningkatkan misalnya minat belajar. Berarti ada masalah dengan minat belajar itu. Atau mungkin kita goal free gitu ya. Atau goal yang sudah ditentukan, goalnya sudah ditentukan gitu ya. Kemudian ternyata tidak mencapai efektivitas dan efisiensi. Maka di situ kita akan uraikan, akan kita cari apa yang penyebab masalahnya. Nah, disinilah sebenarnya kalau di dalam ilmu teknologi pendidikan diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis ya terhadap masalah-masalah pembelajaran dengan misalnya satu contoh pisaunya adalah menggunakan taksonomi variabel pembelajaran. Jadi nanti akan ketemu. Jadi kalau misalnya ada hasil pembelajaran yang tidak apa namanya mencapai efektivitas, efisiensi atau tidak menimbulkan daya tarik atau menimbulkan motivasi, pasti ada yang salah dengan manipulasi pembelajarannya. Ya, manipulasi itu yang menyangkut penggunaan metodenya. Apakah di pengorganisasian materinya, apakah di delivery sistemnya, misalnya di penyajian materi menggunakan medianya apa, tepat tidak menggunakan metodenya, dan juga kaitan dengan pengelolaan kelasnya atau interaksi pembelajaran. Bagaimana siswa berinteraksi dengan sumber belajar, interaksi dengan media, dengan yang lain. Nah, kalau dalam kaitan tidak mencapai hasil tadi,
Berarti kesalahan di manipulasi pembelajaran atau metode itu bisa dilacak lagi. Kemungkinan kesalahan itu karena ketika dilakukan membuat skenario atau merancang strategi pembelajarannya itu tidak mendasarkan pada kondisi. Kondisi itu apa? Itu di atasnya ada yang disebut variabel kondisi. Jadi itu menyangkut tujuan pembelajarannya. Jangan-jangan bahwa strateginya itu tidak merujuk atau tidak sesuai tujuan yang mau dicapai. Tujuannya itu misalnya aspek apa namanya? Misalnya kan tujuannya kan dirumuskan ya. Siswa dapat mendemonstrasikan misalnya apa atau apa pembelajarannya apa itu. Nah, itu kan akan berpengaruh nanti medianya apa atau kemudian metodenya harus apa. Tentu akan berbeda. Termasuk karakteristik materi. Belajar fakta, konsep, prosedur, ya, prinsip itu beda. Beda nanti cara mengorganisasi materinya, beda tentang kaitan dengan dia yang digunakan, kemudian apa namanya metodenya dan pola interaksinya. Termasuk yang paling penting adalah karakteristik siswa. Nah, jadi dalam penelitian pengembangan seringkali jebakannya adalah kita bersifat egosentrisme. Jadi langsung menembak bahwa ini ada menganggap bahwa ini perlu dikembangkan sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah berdasarkan pada apa yang bisa, apa yang kita ya, harusnya nggak seperti itu. Jadi tetap harus melakukan analisis kesenjangan masalah itu yang diruntut tadi salah satu caranya dengan memperhatikan variabel-variabel pembelajaran yang lain. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman sekalian, nah riset dan development penelitian atau disebut dengan litbang atau penelitian pengembangan ya. Ada dua kata riset and development. Berarti ini melibatkan dua aktivitas riset dan aktivitas development atau teknik-teknik pengembangan. Nah, ini dua istilah ini sebenarnya ada yang mengatakan development based on research gitu. Pengembangan tapi didasarkan atas riset. Sehingga apa? Antara aktivitas riset dan development itu seharusnya merupakan yang koheren, terintegrasi dan relevan. Jadi tidak boleh riset itu terpisah dari aktivitas pengembangannya. Jadi kalau mau mengembangkan sesuatu mesti atas dasar riset. Nah, kemudian setelah dikembangkan juga harus perlu di riset lagi gitu. Nanti akan kita lihat proses-prosesnya itu. Nah, aktivitas riset yang bisa menggunakan metode penelitian tertentu, aktivitas pengembangan nanti bisa menggunakan model pengembangan tertentu. Nah, ini seperti itu. Nah, sebenarnya dalam penelitian pengembangan itu bisa ada dua. Kita mau mulai dari mana itu ada secara sikil tadi ya kan ada. Itu kan nanti kan integrasi ya antara riset dan ininya dan pengembangannya. Itu sebenarnya ada dua. Apakah dimulai dari risetnya dulu? Ini berarti nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau mulai dari develop. Develop itu berarti di produk yang ada nanti kemudian dilihat kelemahannya maka dia akan mengembangkan produk yang memperbaiki kualitas dari produk yang sudah ada. Nah, bisa dua-duanya. Tapi tadi saya katakan bahwa yang mulai dari analisis masalah itu sebenarnya ya tuntutannya sebaiknya begitu. Itu yang level paling tinggi. Jadi ada dari kompleksitasnya memang kompleks, tetapi secara ilmu TP variabel kondisi itu sangat mempengaruhi ya sangat mempengaruhi perlu diperhatikan berkaitan dengan apa yang perlu kita kembangkan. Nah, itu makanya perlu tadi misal salah satu soal analisa dengan menggunakan taksonomi variabel Regnum. Nah, kemudian dalam penelitian pengembangan saya ini mencoba untuk setelah membaca itu mengkontekskan berkaitan dengan dunia pendidikan ya dunia pendidikan. Sebenarnya ada 4 hal utama dalam penelitian pengembangan secara umum. Yang pertama adalah analisis konteks ya. Ini R itu artinya riset. Ya, itu melakukan riset. Setelah analisis konteks di riset, kemudian kita melakukan yaitu melakukan pengembangan di satu. Atas dasar riset ini kita lakukan pengembangan. Yang ini kan kemudian hasilnya adalah bisa model hipotetik itu. Ya, model hipotetik. Kalau di babnya mungkin inferensi logis dulu, lalu di bab 2-nya setelah mendapatkan deduksi logis, kemudian harus sampai kepada munculnya model hipotetik serta komponen-komponennya itu. Nah, yang ketiga itu adalah implementing the innovation. Ini adalah uji coba.
Uji coba itu sebenarnya meriset sejauh mana produk yang ya sudah didesain itu nanti kinerjanya ataupun ketika diuji coba dalam mencapai dampak pelajaran ya yang ditujukan misalnya minat belajar tadi, juga misalnya dampak pengiring lainnya. Misalkan kalau kita ingin meningkatkan apa ya, kalau variabelnya kalau S2 ya 2 lah, kita meningkatkan Y1 Y2 gitu ya, minat dan motivasi, minat belajar dan motivasi belajar misalnya. Nah tapi selain mungkin perlu dampak-dampak pengiring gitu ya, mungkin kalau kaitan dalam sistem sekolahan ada karakter 6 karakter dari belajar Pancasila itu mungkin bisa menjadi bagian yang ambil beberapa gitu, tergantung masalahnya ya, tergantung masalahnya. Nah ini sebenarnya dalam rangka riset. Kemudian baru yang keempat itu adalah melakukan evaluasi kaitan dengan apakah hasil dari tadi implementasi produk itu kita bisa menjustifikasi dengan parameter, dengan kriteria tertentu itu efektif atau tidak. Nah baru itu bisa dikatakan sudah menjadi produk final. Nah, jadi produk final. Nah, kita kan lihat satu persatu. Yang pertama adalah konteks. Ini konteksnya sangat lekat dengan pendahuluan di bab 1 itu. Ya. Analyzing konteks. Nah, analyzing foundation data for designing innovation. Kita perlu mendapatkan data atau informasi ya sebagai bahan untuk kemudian melakukan merancang daripada produk yang akan kita kembangkan. Nah, di tahap awal biasanya kita bisa melakukan penelitian pendahuluan yang sifatnya itu fenomenologi ya. Fenomenologi, Book and Go juga mengatakan itu kualitatif ya. Di yang Book and Go 2007 itu secara kualitatif. Tapi juga disertai dengan data kualitatif. Survei, dokumentari, kemudian interview, macam-macam ya. Silakan. Intinya adalah kita mendapatkan informasi-informasi pernyataan yang kemudian itu mengantarkan kita pada kesimpulan logis. Atas dasar itu maka perlu dikembangkan apa. Nah, SKM-PAT ini adalah istilah yang saya pakai. Saya biasa menggunakan SKM-PAK ini adalah analisis situasi, kondisi, masalah yang ada, potensi. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan itu kan mempertimbangkan potensinya juga. Mau mengembangkan berbasis web, tapi karena nggak ada internetnya nggak bisa pakai. Nah, itu kan nggak bisa mungkin. Hanya adalah analisis kebutuhan, dan hanya adalah mungkin perlu referensi misalnya kayak lapor yang mendukung kita mengabsahkan supaya benang merahnya ada itu bahwa kita perlu mengembangkan apa atas dasar analisis situasi kondisi, maka mempertimbangkan potensi, analisis kebutuhan dan dukungan teoretik, maka perlu dikembangkan. Nah, misalnya pengembangan apa? Nah, itu monggo nanti. Misalnya dikembangkan pembelajaran berbasis apa yang. Nah, kata yang itu mengandung sebenarnya ciri-ciri konseptualnya dari produk yang akan dikembangkan itu. Misalnya satu yang dapat menstimulasi atau dapat merangsang minat peserta didik, dua dapat belajar mandiri, ketiga bla bla bla. Nah, dengan seperti itu maka kita sebenarnya bisa memiliki lalu dari situ kira-kira komponen-komponen apa yang harus dikembangkan. Lalu teori-teori apa yang akan satu. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika bab 2 itu sudah mulai agak kelihatan gitu seperti itu. Nah, cuma masalah pertanyaannya adalah teman-teman kadang-kadang yang perlu diriset itu apa atau sebenarnya kemudian yang perlu apakah mulainya dari ini yang sering jadi isu. Apakah dimulai darinya dulu? Jadi misalnya untuk mengembangkan minat belajar, pengembangan media atau web pembelajaran berbasis apa untuk untuk meningkatkan minat belajar. Nah, apakah minatnya belajar dulu ataukah mendasarkan pada webnya dulu? Nah, itu seringkali jadi. Nah, yang sering luput di mahasiswa TP yang saya lihat adalah bahwa TP ini kan originnya kan masalah belajar ya. Sehingga seharusnya ya ketika kita melakukan analisis ya mencari informasi itu harus sampai ketemu sebenarnya masalah belajar apa yang terjadi sehingga nanti produk itu dikembangkan dalam rangka untuk facilitating learning and improving performance. Nah sekarang kita lihat apakah kita mulai dari atau Y-nya ya
Nah, sebenarnya ada juga yang mulai dari X. Jadi mulai dari X ini berarti kita melihat ada suatu produk tertentu, misalnya Pak Supri punya web gitu ya di Respati sana. Nah, webnya ini kok begitu-begitu saja ya, padahal ini kalau di improve itu bisa untuk mengembangkan atau bisa menjadi sarana untuk sosialisasi berkaitan dengan peraturan akademik di Respati sehingga bisa lebih dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu dari yang sifatnya produk yang biasa menjadi potensial produk-produk yang benar-benar kemudian bisa lebih baik. Nah, itu ada yang begitu. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan. Tapi tadi ini kayaknya levelnya yang level 3 tadi, mendasarkan pada produk. Nah, tapi ada juga yang mendasarkan pada Z-nya. Ya, jadi ini kayak tadi akan lainnya ke variabel kondisi tadi. Kondisi yang terjadi seperti apa? Kondisinya terjadi apa? Misalnya kalau minat belajarnya seperti apa? Sehingga nanti ketemunya belum tentu pada produk tertentu yang ini kan langsung ketemu produknya karena langsung mengacu pada produk, kelemahan produk itu apa. Tapi kalau ini mungkin mengacunya ada masalah, lalu kemudian kita runtut tadi dengan analisis seperti tadi. Sebenarnya ini mungkin bisa jadi masalahnya ada di strategi pengorganisasiannya, mungkin di medianya, mungkin di metode pembelajarannya, atau mungkin letaknya di pengorganisasian, pengaturan pola interaksinya. Nah, ini bisa kemana saja. Nah, sehingga sebenarnya kalau di dalam penelitian pengembangan ini menurut saya sendiri itu sifatnya lebih sistematis dan ya kalau di book and go kan ada preliminary study kemudian planning. Nah, atas dasar masalah-masalah ini kemudian kan direncanakan dibuat model hipotetiknya. Baru model hipotetik itu yang kemudian akan dikembangkan. Nah, kalau mau dikembangkan silakan mau menggunakan model pengembangannya siapa tergantung produknya. Nah, sehingga ketemu masalahnya itu di media, bisa jadi model pembelajaran, bisa apa. Nanti akan mempengaruhi model pengembangan yang dipakai. Jadi di dalam book and goal itu langkah 3 itu ketika mendesain produk kemudian yang menjadi apa dari prototype kemudian diwujudkan dalam bentuk produk itu, ketika keempat mau diuji itu sebenarnya boleh kok dicopot itu. 4-nya didukung dengan model pengembangan yang lain. Misalnya kemudian di situ memakai 3 derajat, terus memakai apa? Boleh. Seperti itu. Ini tergantung produknya. Kalau misalnya yang dikembangkan media berbasis apa namanya IT itu alisetrolib. Kalau mau mengembangkan bahan ajar, nah itu nanti beda lagi ya. Apalagi ya seperti itu tergantung jenis produknya. Nah seperti itu. Atau kalau mau pakai book and goal yang semuanya silakan aja boleh, nggak usah dicopot tadi. Ya itu kalau di S2 S3 nampaknya ya pakai itu yang book and goal yang itu silakan. Ya, mau yang pakai yang baru atau yang lama. Jadi nggak dicampur kalau misalnya pakai yang 83 ya 83, 2007 ya 2007 misalnya. Nah itu tapi agak panjang memang, agak panjang kalau yang itu. Jadi kalau saya sarankan mau mahasiswa S1 ya nanti mau mencari model pengembangan yang mungkin ya dikuasai dan ya saya dengan model EDI misalnya semacam itu untuk menguji produknya. Nah kemudian ada juga yang saya menyebutnya Z, nggak tahu saya bingung mengatakan apa. Bahkan mengingat sebutnya itu XYZ. Z ini adalah aspirasi. Jadi mungkin bisa jadi ada suatu guru-guru sekolah itu mererasan gitu loh. Ya kalau misalnya kita punya web ya yang bisa untuk promosi sekolah kita ya. Nah itu kan aspirasi itu. Bisa ditangkap oleh Anda. Dan kemudian menjadi dasar informasi dasar awal untuk dikembangkannya suatu. Itu mengaspirasi. Nah, itu juga bisa. Nah, silakan. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, biasanya teman-teman kemudian mulai apa namanya mencoba setelah inferensi logis tadi ya, atas dasarnya perlu dikembangkan bla bla bla. Lalu kemudian berikutnya teman-teman perlu untuk membangun deduksi logis ya. Bab 2 itu membangun deduksi logis. Lalu kemudian ini makanya dalam hal ini yang sangat penting adalah grand teorinya. Grand teorinya terus ketemu yang melandasi pengembangan komponen-komponennya itu apa. Nah, kalau misalnya komponen-komponen apa namanya dalam produk pembelajaran tentu
ada komponen tujuan, ada komponen materi, ada komponen mode, dan ada komponen evaluasi. Lalu ada komponen satu lagi, ada elemen-elemen dari produk yang dikembangkan, elemen-elemen webnya tersendiri itu seperti apa, elemen-elemen media kartunya itu. Tapi kalau dalam model pembelajaran yang misalnya mengembangkan model pembelajaran kan sudah ada tuh komponen-komponennya ya sintak, prinsip reaksi, sistem sosial, dampak pengiring ya, dampak interaksional utama, sarana pendukung lah kan itu komponennya. Nah, itu didasari oleh apa sintak ini terjadi, itu didasari oleh teorinya siapa. Makanya sebenarnya model hipotetik itu harusnya bisa menggambarkan model hipotetik ya, menggambarkan model hipotetik ini sama komponen-komponennya, dan komponen disertai teori-teori yang melandasi grand teorinya. Waktu saya di Solo itu oleh Prof. Joko diminta untuk meringkas grand teorinya apa, kemudian model hipotetiknya seperti apa. Udah cukup jelaskan aja. Nah, model hipotetik itu yang akan diuji. Nah, ini kemudian baru dilakukan pengembangan. Nah, pengembangan, udah uji validasi. Validasi itu dalam arti ada dua, validasi konseptual dan empiris. Empiris biasanya disebut dengan kepraktisan itu. Nah, ini ya, sehingga menghasilkan satu itu menghasilkan di satu. Itu mengembangkan apa? Menghasilkan produk yang siap untuk diuji di lapangan. Ya, produk siap uji implementasi. Ini juga prosesnya bisa berulang, ahlinya bisa berulang, kepraktisannya bisa berulang gitu ya. Nah, kemudian baru adalah melakukan uji efektivitas. Nah, efektivitasnya sebenarnya selalu harus menggunakan satu parametrik. Ada yang pembimbing itu ada yang mengatakan ya seperti itu, tapi ada juga yang mungkin gain skor aja cukup. Tapi kalau pandangan saya nanti itu sebenarnya hanya verifikasi empiris saja. Jadi kalau dengan gain skor aja cukup. Tetapi kalau misalnya melibatkan variabel dan teman-teman ingin menggunakan statistik parametrik, ya monggo, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kadang-kadang yang ada yang terlalu berlebihan tuh, yang pakai MANOVA, pakai ini terlalu berlebihan. Ya itu, tapi monggo saja, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Nah, ini setelah ini kemudian baru kita akan mendapat sejauh mana produk itu efektif. Baru setelah ini masih prototipe ini belum selesai. Ya ini masih meriset apakah produknya efektif atau belum, itu masih meriset. Nah, baru kemudian itu dilakukan D2 pengembangan lagi dari hasil-hasil tadi setelah dibandingkan dengan kriteria, dibandingkan dengan tertentu efektifannya itu, adakah hal yang masih bolong, adakah hal yang masih kurang pas. Nah, itu kemudian akan menjadi produk final. Nah, produk final ini yang akan ditulis di bab 4, ada kajian produk akhir, yaitu mengkaji antara model hipotetik beserta komponen-komponen itu yang sudah saya mengatakan katanya dipreskripsikan atau dipercayai atau dari deduksi logis itu kemudian itu yang sebagai solusi ya sudah wujud gitu. Ketika kemudian diuji empiris, kenyataannya bagaimana? Mungkin bisa ada yang enggak efektif, komponen mana yang membuat itu kok bisa meningkatkan misalnya minat belajar. Itu nalar-nalarnya gimana? Nah, misalnya komponen tertentu itu kok bisa meningkatkan dari elemen desain webnya itu. Oh, karena di desain webnya itu ada animasi. Animasi itu akan merangsang lah. Disitulah jadi dialog-dialog secara teori ya, antara model hipotetik ya, yang ini dengan hasil uji empirisnya itu. Kenapa kok bisa efektif? Kenapa kok? Nah itu itulah kemudian sehingga hasil penelitian dan pembahasan itu jangan sampai keliru kalau hasil penelitian itu dipaparkan hasil ulang lagi. Kalau kajian produk final ya sudah kajian produk akhir itu ya model hipotetik itu didialogkan dengan teori-teori terkait dengan sejauh mana parameter yang sudah atau kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, saya kira itu dan menjadi final produk dan komponennya silakan produknya apa tergantung ya, itu bisa macam-macam. Kalau misalnya model pembelajarannya ada buku, model pembelajaran, nanti ada panduan siswanya, panduan gurunya, monggo silakan sama produkturnya, kemudian sama perangkat-perangkatnya, kelengkapannya seperti itu. Saya kira itu saja. Nanti saya kira kita diskusikan kalau dalam problem-problem yang terjadi di bab 1 itu adalah
biasanya satu benang merah antara produk yang dikembangkan dengan masalah itu nggak nyambung biasanya. Lalu identifikasi masalah tidak menyantumkan apa menentukan masalah-masalah yang ada baik implisit maupun eksplisit. Rumusan masalah dan tujuan seringkali juga beda-beda. Ya, artinya rumusannya itu apa namanya hanya menguji produk tapi lupa untuk mengungkap proses ya bagaimana proses pengembangannya itu. Development based on research-nya itu. Kemudian spesifikasi produk seringkali hanya spesifikasi teknis. Padahal kalau produk pembelajaran, produk pendidikan, maka harus ada tujuannya untuk apa, sasarannya apa. Kemudian batasan masalah dan batasan pengembangan seringkali juga itu keliru, apa namanya banyak yang belum tepat ya. Kemudian inferensi logis, kadang-kadang nggak ada inferensi logisnya. Atas dasar itu perlu dikembangkan bla 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 itu. Dan belum sampai pada grand teorinya apa. Nah, kemudian juga kadang bingung model pengembangan yang mau dipakai apa. Ini bab 2, masalahnya seringkali yang terjadi adalah bab 2 itu yang pertama itu ini bab 4 ya, malah 4 ya. Maaf. Bab 2 itu apa yang dikaji lebih dulu. Nah, itu bingung. Yang dikaji dulu itu apa toh? Yang pertama itu misalnya bab 2. Nah, itu kan kajian dari itu ngisari apa? Urutannya apa? Nah, ini seringkali menjadi apakah X-nya dulu atau Y-nya dulu. Nah, ini juga saya masih tapi kalau saya biasanya kondisinya dulu, Y-nya dulu. Tapi kalau misalnya arahnya untuk mengembangkan menyempurnakan produk, ya apakah bisa mulai dari X-nya dulu? Nah, ini monggo karena masing-masing pembimbing juga kadang-kadang berbeda. Variabel saja yang dikaji, dan teorinya itu yang melandasi komponen-komponen itu kadang-kadang ya belum jelas. Jadi teori yang dibangun itu menggunakan kita operasional komponen yang dikembangkan. Kemudian kecukupan teori, nah ini yang sering kali terjadi lupa itu sebelum penelitian relevan itu tidak mengkaji setelah deduksi logis mendapatkan sintesis dari variabel-variabel itu kemudian tidak ada hubungan apa namanya pengaruh terhadap Y-nya. Misalnya mengembangkan web pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar. Jadi web pembelajaran berbasis bla 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 yang efektif meningkatkan minat belajar itu seperti apa? Itu menuntun model hipotetiknya itu. Lalu kerangka pikir ya kerangka pikir nanti juga seringkali tidak menggambarkan tadi ya sebenarnya apa namanya SKMPK-nya di kiri, model hipotetik di tengah, variabel Y-nya di kanan. Itu peletakan kerangka pikir. Kami seperti itu. Kemudian pertanyaan penelitian dan rumusan masalah kadang-kadang masih sama ya. Sebenarnya kan penelitian ini kan breakdown ya, pecahan dari rumusan masalah. Nah, kemudian bab 3 seringkali juga antara teknik pengumpulan data dan instrumen itu kadang-kadang masih bingung. Ya, saya menemukan beberapa ini pengalaman kami dari mahasiswa itu gitu. Teknik pengumpulan data wawancara, instrumennya wawancara juga. Harusnya kan ada objeknya, panduan wawancara atau kalau angket, teknik pengumpulan datanya itu adalah angket validasi ahli ya, itu kan ada objeknya. Nah, itu. Kemudian analisis data itu sesuai RND-nya. Sebenarnya RND itu ada 3 tahap besar, studi pendahuluan, pengembangan, dan evaluasi. Nah, kemudian berapa jumlah ahli, berapa jumlah subjek, ini sangat tentatif. Kemudian langkahnya sudahkah sesuai dengan model atau pengembangan yang dipakai. Nah, ini kan harus match itu. Kemudian kriteria kelayakan kadang-kadang kriteria kelayakan nulisnya sangat baik dan benar. Ditanya sejauh mana layak, sangat layak, kurang layak. Sejauh mana praktis, sangat praktis. Nah, itu kayak gitu kan, kurang praktis sebetulnya. Tidak kok sangat baik. Ya, itu kadang-kadang seringkali terjadi seperti pengalaman saya itu. Lihat itu. Kemudian juga keefektifan harusnya kan sangat efektif dan seterusnya. Validasinya sesuai dengan itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan verifikasi empiris apakah sampai pada statistik parametrik, monggo sesuai tuntutan pembimbing biasa. Bab 4, misalnya kajian produk final tidak mengacu komponen-komponen model hipotetik dengan hasil verifikasi empirisnya. Mengapa kok bisa meningkatkan? Mengapa kok efektif? Nah, seringkali mengulangi hasil penelitian yang telah dipaparkan. Oke, yang terakhir kesimpulan tidak match dengan rumusan masalah atau tidak mencakup jawaban yang dirumuskan dalam penelitian. Saran tidak bersifat operasional. Itu saja pengalaman yang ini pengalamannya tadi yang kami harapkan, kami selaku pembimbing biasanya begitu, tapi ini yang sering kami temui di mahasiswa seperti itu. Saya kira terima kasih gitu Pak Galih, monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Galih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam dari Pak Puji. Terima kasih Pak Puji Rianto. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang Mungkin Prof. Hani mau nambahkan? Oke, monggo Prof. Hani mau menambahkan, Prof. Silakan. Masih mute, Prof. Izin bertanya boleh? Oh, silahkan monggo. Ini Pak Suyahman gitu. Oh, ini Ya. teman lama ini. UNS ini. Halo, Pak. Wah, Ya. ini apa kabar Pak Yahman? Alhamdulillah Rabbil Alamin, kabar Wah, baik. ini ya, ini jago keluar negeri ini sering sukanya ini presentasi kemana-mana ini. Ya Pak Ini Rianto. monggo Ya, Bapak. baik. Oke. Baik, memang MIG method itu, AND itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Hanya persoalannya adalah terkadang kita terjebak menggunakan MIG method tetapi lupa menerapkan teori-teori apa yang harus diterapkan. Nah, kemudian oleh karena itulah maka terkadang yang menggunakan MIG method itu antara teori yang digunakan tidak nyambung dengan kajian yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita terjebak dengan metodenya call and cope itu ya. Padahal kita punya Prof. Sugiono, kita punya Pak Sugiatmaka. Nah, mereka itu lebih, menurut saya Pak Rianto, menurut saya punyanya Pak Sugiono itu lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Nah, tetapi kita seolah-olah membanggakan call and cope itu. Nah, karena itulah maka mari kita menghargai, menghormati produk dari dalam negeri yang itu juga luar biasa. Yang terakhir Pak, desain Pak. Nggih. Desain yaitu desain MIG method itu terkadang kita terjebak dengan kerangka berpikir. Karena itulah maka harus ada kejelasan. Bagaimana desainnya, bagaimana kerangka berpikirnya. Nah, karena saya kemarin juga menggunakan MIG method Pak. Sama juga. Tapi ini saya sudah mencoba lagi satu model pembelajaran yaitu AKMIL. Yaitu aktif, kreatif, kemudian modifikatif, interaktif, dan literatif. Ini sudah, ini model saya kemarin sudah saya hakikan Pak. Ini model ini juga mau saya hakikan. Ya, itu Pak, mohon ada upaya-upaya pencerahan dari penjelasan Pak Rianto. Kapan ini pengukuhannya, Prof? Wah ya, belum saya. Saya masih jauh saya Pak Yaman. Ini saya Siap, mau Prof. ngikuti Prof. Siap. Hani itu ke pondok saya. Beliau Siap. itu bantu banget deh Prof. Hani itu. Saya ke pondok. Siap, Ini Mas dosen Nuwun, senior Mas saya Nuwun. itu. Ye, siap, Mas Ye, Nuwun, monggo. ye. Ye. Izin mungkin izin ya Pak Yaman ya. Mungkin Prof. Hani mau ada saya sampaikan Prof. Menanggapi Pak Yaman sih. Kenapa Mas Puji? Iya Pak Yaman tadi nih menanyakan berkaitan dengan penelitian pengembangan. Seringkali kita hanya terjebak penggunaan teori-teori atau model penelitian pengembangan yang dianu oleh orang luar di dan sebagainya. Kenapa nggak pakai yang misalnya Sugiono, yang lokal siapa tadi yang disebutkan seperti itu, Bro? Yang pertama itu. Yang kedua apa tadi ya Pak Yaman, saya agak lupa. Yang kedua itu desain dengan kerangka berpikir. oh iya, antara kerangka berpikir dengan anunya itu nggak match gitu loh seringkali. Iya. Teori yang dibuat juga nggak match dengan Tidak match dengan produk apa? yang dikembangkan. Nggak match dengan produk yang dikembangkan, Bro. Yeah. Oke. Yang satu tadi pertanyaan apa, Mas? Itu kenapa kita banyak menggunakan, coba menghargai yang anu sendiri gitu, Bro. Misalnya dari Prof. Sugiono, Mbak Lata Ya. siapa gitu. Iya. Kita Iya. menggunakan apa namanya? Ini soalnya Pak Yaman mesti ini punya produk ini model. Sorry. Oke. Saya coba jawab. Pak Yahman, wah ini senang banget ketemu Pak Yahman nih.
Siap. Pak Yaman Juni itu. Ini. Cuma sayang Pak Yaman nggak berani tampil wajah kan itu. Siap, siap, siap. Oke, saya coba jawab. Yang pertama tentang kenapa kita sering menggunakan ini apa teori-teori mungkin ini ya model riset pengembangan dari ini ahli luar negeri, bukan dari kita sendiri, atau mungkin tadi sudah menunjuk ke Sugiono. Pak Sugiono itu juga kan itu apa jenis copy paste dari apa ahli lain. Kasih, Prof. Ini sebabnya kan kita kalau boleh itu ya ambil referensi yang asli sumbernya itu. Ini bukan berarti terus apa tidak menghormati ahli-ahli internal kita, bukan demikian. Kita kan bicaranya itu adalah apa kebenaran, bicaranya adalah ini apa namanya original pemikiran kan seperti itu. Misalnya saya seringkali untuk S2, S3 itu termasuk mungkin S1 itu mesti cari teori apa namanya ahli yang memang mumpuni dan apa namanya yang mengembangkannya dan seterusnya itu. Ini yang saya itu kan. Ini sebabnya mohon maaf kalau terus ada pandangan yang demikian, sesungguhnya tidak seperti itu. Ingin kita bicara adalah apa ilmu dan kita bicara kebenaran. Lalu yang kedua, beda pikir dengan kerangka pengembangan, ya jelas no. Kerangka pikir pemikiran itu kan simpelnya kan ini panjenengan itu melakukan penelitian itu titik tolaknya apa, terus untuk memecahkan masalah itu mau apa. Nah, kalau riset pengembangan itu mesti sudah ditemukan solusinya piye kan gitu. Sampai kepada setelah ditemukan solusi, maka luarannya gimana kan itu. Inilah yang itu. Tetapi beda misalkan kerangka pengembangan produk, nah itu tentu sudah mengikuti mungkin jenengan menggunakan versinya siapa, misal saja mengembangkan desain pembelajarannya versinya apa namanya Dick dan Carey sebagai contoh, itu kan sudah seperti itu modelnya. Inilah yang apa namanya yang perlu kita kemukakan, sehingga kita perlu betul-betul ini memiliki pemikiran yang jernih dalam kaitannya tentang riset pengembangan sebagaimana teori yang kita gunakan menurut ahlinya siapa kan itu. Kalau kita misal saja seperti yang saya ini apa namanya menekuni itu, misal versi riset pengembangan versinya Dangol itu kan ada piro Mas Budi 10 apa 11 langkah Mas? 10 Mas, 10. 10 ya, 10 itu Ya, kan Prof. terus dipilah bisa dikelompokkan menjadi 4. Pertama adalah studi pendahuluan, kedua pengembangan prototipe, terus ketiga uji. Ya uji. Lah uji itu kan ada uji ini apa awal preliminary yang sering disebut sebagai uji kelayakan, dan itu saya nggak tahu terus orang nyebut itu validitas, ya nggak tahu itu. Terus yang kedua uji utama yang karena itu ada ingin melihat efek dampak dari perlakuan yang sering digunakan cobanya itu dengan eksperimen, dan itu untuk melihat efektivitasnya. Lalu yang ketiga adalah uji operasional, ya, yang sering saya katakan praktis itu kan itu. Nah, di sini akan itu. Nah, ketika jenengan misalkan menggambar desain pembelajaran yang relevan era sekarang, nah itu kan misal saja masuk di tahap pengembangan desain, lah disitulah jenengan main di sana, ya. Inilah yang apa namanya yang perlu untuk
kita upayakan itu. Yang pasti bahwa kita mesti harus lebih dahulu menentukan ini apa model riset pengembangan apa yang kita gunakan untuk memecahkan masalah penelitian yang di depan kita. Saya kira seperti itu, Pak Mas Budi. Itu Mas dapat dari saya tambahan Mas. Baik, terima kasih. Mungkin saya nambahkan Pak Yahman ya. Tadi Pak Yahman menyebut ada mix method ya. Ya jadi ini metode penelitian sendiri Pak Yaman. Jadi kalau pengembangan itu kan menghasilkan produk, kalau mix method nanti ada yang apakah explanatory, apakah exploratory, kuantitatifnya dulu, kemudian baru disertai dengan kualitatifnya, atau kualitatif setelah kuantitatif. Itu metode tersendiri kalau mix method. Apakah yang embedded, ya seperti itu. Jadi tidak bisa mengatakan lalu kemudian bahwa penelitian pengembangan itu mix method ya. Jadi metode pengembangan ya itu tahap besarnya adalah studi pendahuluan, studi pengembangan, studi evaluasi. Nah, studi pendahuluan itu biasanya fenomenologi, ini sifatnya adalah deskriptif saja, studi kualitatif. Walaupun disertai data-data empiris, data kuantitatif nggak apa. Tapi bukan berarti kemudian itu mixed method. Saya kira gitu Pak Yahman deh. Nanti Terima modelnya kasih Pak dipromosikan Rianto. Pak. Ya, Terima dipromosi kasih Pak Pak. Rianto. Ya, wih sami-sami kangen saya. Diajak ke Thailand lagi saya ya. Oke. Monggo dilanjut nanti Desember Taiwan Pak. Monggo Pak. Siap, G. Kapan nanti diberitahu, G. Ya siap, monggo mau lanjut J. Monggo saya moderator ini Pak Gali ada kegiatan. Monggo silakan Bapak Ibu ada yang lain atau para mahasiswa silakan. Kita sharing ya, sharing session ya. Sharing session aja. Monggo dipersilahkan. Ini mahasiswa yang sedang menempuh ini. Gusti ini saya sedang anu juga ini. Proposal nih Mas Gusti ini. Silakan Mas Gusti, silakan. Silakan Mas Gusti, angkat tangan tuh. Ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Puji untuk kesempatannya. Ya. Dapat kesempatan bisa bertemu dengan Pak Puji di forum ini, Pak. Memang betul fenomena ini saya kebetulan lagi hadapi persoalan yang saya temui ini. Yang saya temui itu ialah Pak, di sekolah saya itu memang jujur harus saya katakan bahwa bahan ajar itu tidak ada Pak. Tidak sesuai dengan jurusan yang ada gitu. Nah, persoalan saya sekarang itu di dalamnya itu salah satu variabelnya itu berkaitan dengan pemahaman. Nah, sekarang persoalan sekarang produknya belum ada atau buku atau sumber belajar itunya belum ada. Nah, bagaimana saya mengukur itu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya mungkin Pak Puji mungkin bisa lebih menguatkan saya tentang pemahaman saya ini. Tentang level, katakanlah seperti yang tadi misalnya di sekolah saya yang tidak ada produk, katakanlah media, kemudian saya kembangkan media. Apakah itu bukan dikatakan level S3 gitu? Karena di situ ada menciptakan sesuatu. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Puji. Baik, terima kasih. Prof. Hani, mau ada Mantap. Prof? Oke, Mas Puji aja. Oh iya, baik. Pak Gusti, yang jelas kalau kita mengembangkan sesuatu itu tidak boleh atas dasar egosentrisme. Jadi kita langsung menuju kita kembangkan ini. Tapi lihat dulu masalahnya apa. Nah, dalam hal ini penting dalam studi pendahuluan itu kita harus bisa mengumpulkan data informasi selengkap mungkin berkaitan dengan fenomena itu. Lalu fenomena itu nanti kita lakukan analisis, ya kita lakukan analisis sebenarnya akar masalahnya di mana, sehingga tidak serta-merta kita masalahnya media, ini masalahnya ini enggak, tapi dilihat dulu. Saya tadi menyampaikan coba gunakan visual analisis semacam taksonomi variabel pemberian itu. Kalau ada sesuatu yang tidak mencapai hasil, ada sesuatu masalah, ada kesenjangan ya berkaitan dengan apa yang seharusnya dengan yang dicapai, itu berarti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, silakan dicari. Kalau misalnya apa tadi pembelajaran Pak Gusti apa misalnya pemahaman ya.
Ya, Iya, iya, Prof. misalnya ya pemahaman tentang apa Pak Gusti? Pemahaman Tentang apa? terhadap teks, Pak. Teks. Oh, Teks pemahaman bahasa terhadap Inggris, Pak. teks. Ya, soalnya nanti kalau pemahaman saja itu bukan variabel susah diukur, ya, pemahaman gitu ya. Nah, pemahaman teks apa itu ya? Itu di anak-anak Papua itu menjadi masalah misalnya. Mereka, nah, kita tahunya dari mana? Tetapkan bukti-bukti empirisnya. Fakta bahwa pemahaman teksnya mereka masih rendah. Atau kalau bisa mengukur, lakukan pengukuran dengan data itu. Lalu setelah dari situ, kita runtut, kita lihat apa selama ini yang terjadi. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau bagaimana anak itu belajar. Nah, ini silakan apa dieksplorasi. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada masalah berkaitan dengan manipulasi pembelajarannya. Entah itu masalah apakah jangan-jangan anak-anak tidak memahami teks itu kan ada pengetahuan prasyarat sebelumnya yang tidak dimiliki. Nah, itu. Jadi gurunya pengorganisasian materinya salah. Eh, Tidak urut misalnya kalau orang belajar contohnya belajar matematika. Itu nggak mungkin orang kan belajar perkalian kalau sebelum belajar konsep penjumlahan. Itu nggak akan mungkin. Nah, itu dilihat yang kalau nggak ke sebelahnya bagaimana eh, delivery system atau pembelajaran yang selama ini terjadi. Nah, apakah pembelajaran yang dianya misalnya yang digunakan atau apa, bagaimana proses penyajiannya, bagaimana metode yang digunakan, apakah itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Nah, tujuannya kan ada itu. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu fase apa, harusnya apa itu kan, atau mungkin tidak sesuai dengan karakteristik materinya. Nah, materinya itu apa? Apakah hanya pengetahuan, fakta, prinsip, konsep, ya. Belajar IPA, bahasa itu juga beda-beda ya cara ngajarnya. Nah, itu cocok nggak metode yang dipakai. Kemudian ini harus kemampuan orang TP harus mampu melakukan analisis hal demikian. Apakah medianya cocok misalnya medianya pengetahuan prosedural untuk dapat mendemonstrasikan ya kalau hanya menggunakan gambar-gambar statis ya susah, makanya video dan sebagainya. Itu gimana yang selama ini terjadi, gimana itu dieksplorasi. Kemudian terkait dengan pola interaksi pembelajaran. Nah, itu bisa menjadi bahan masalah yang banyak. Itu bisa Anda mendapatkan informasi berkaitan kondisi existing kondisinya itu akan banyak. Nah, sekali dari situ nanti bisa ditemukan mana masalahnya. Nah, masalah itulah yang kemudian akan diatasi, solusinya salah satu dengan misalnya kalau ada penelitian pengembangan ya kemudian harus dikembangkan apa. Nah, itu inferensi logisnya atas dasar kecukupan informasi tadi. Makanya cara nyusunnya saya sering mengatakan dengan SKMPAK. Situasi, kondisi, masalah-masalah yang ada apa, kemudian potensi yang mungkin gitu. Nah, kita kalau mau mengembangkan misalnya modul, nggak mungkin di Papua misalnya, nggak ada internet, potensinya nggak ada. Nah, maka kembangkan misalnya yang cetak gitu ya. Nah, itu. Lalu seperti itu. Nah, demikian siapa namanya tadi? Ya, Mas Pak Gusti Gusti, ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Iya, Oke. Ya, ini mungkin ada nambah Prof ini. boleh. Oke, Oke, nambah monggo Prof boleh ya. Nji. Terima kasih Prof monggo Mas Nji. Gale, Mas Gale nambah ya. Ya, Moderatornya monggo Mas Gale Prof. ini. Saya Monggo ini Baik. Prof. Prof. Di-handle langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa, terima kasih luar biasa. Berarti ini menunjukkan Anda punya kegelisahan yang cukup terkait R&D ya. Jadi R&D itu selalu saya ingatkan, itu paling tepat. Itu memang untuk industri ya. Memproduk mobil, produksi AC, produksi mesin cuci ya. Itu paling tepat karena dari waktu ke waktu produk-produk itu mesti berkembang. Ya, dari yang tadinya agak rumit menjadi lebih sederhana, menjadi efisien ya. Itu memang paling tepat untuk industri ya. Dan Anda harus tahu bahwa R&D itu salah satu tool dalam metodologi penelitian. Tool yang lain banyak. Ada eksperimen, ada PTK, ada kualitatif juga bermacam-macam, fenomenologis,
lalu studi kasus, etnografi, grounded teori, ya. Sangat banyak, itu semua tool. Ya, itu semua tool untuk apa? Untuk produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan TP tentu ya. Nah, kalau memang teman-teman itu berkeinginan untuk memilih tool, ya karena tool itu sama seperti pemotong itu loh. Pemotong itu bisa gunting, bisa silet, bisa gergaji mesin, bisa pisau dapur, pisau roti, macam-macam kan tool itu. Nah, memilih tool tentu disesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau Anda memang ingin R&D, ya harus jelas yang diproduk apa, yang didevelop apa, yang dikembangkan apa. Ya. Nah, yang di R ya yang akan diproduk itu gitu loh. Jadi kalau mengembangkan multimedia berbasis bla 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 misalnya. Nah, yang di R, yang di riset ya tentang multimedia itu. Ya tentu di riset kelemahan-kelemahannya. Karena selama ini kalau industri kan mau mengembangkan AC misalnya, kan mesti di riset dulu AC yang ada sekarang itu. Freonnya nggak tahan lama, motornya terlalu makan banyak listrik misalnya, suaranya berisik misalnya. Nah, maka akan dikembangkan AC yang baru diteliti. Nah, sehingga kalau tadi kasusnya Mas Gusti, kalau memang rencananya itu mau mengembangkan, ya betul Pak Puji tadi, kembangkanlah yang sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah itu. Jangan asal mengembangkan. Nah, rata-rata teman-teman itu biasanya yang dielaborasi itu variabel Y-nya. Variabel Y-nya misalnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi misalnya. Yang dielaborasi itu jadi dengan segala macam teori dan juga artikel. Nah, karena banyak atau karena apa namanya kemampuan berpikir tingkat tinggi rendah, maka akan dikembangkan produk. Kalau itu PTK, karena menyampaikan sakitnya dulu apa, baru obatnya. Sudah ada aturannya masing-masing kok, template-nya sudah ada kok. Itu PTK. Nah, kalau ingin produk, ya misalnya ingin produk multimedia, yang dielaborasi ya multimedia. Ya tentu dalam perspektif TP. Misalnya multimedia yang ada sekarang itu desain pesannya kurang sesuai dengan teori-teori desain pesan, penggunaan ilustrasi, videonya, animasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip KTP-an misalnya. Di R di situ sehingga ketemu kelemahannya di mana multimedia itu. Nah, setelah itu baru karena antara lain misalnya kelemahannya belum mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Baru setelah itu mengelaborasi rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi jangan dibalik. Ya. Boleh kok mengelaborasi rendahnya boleh, tapi di belakang gitu loh. Tapi yang di depan itu betul-betul yang di R, yang di riset itu yang akan diproduk. Kalau mau produk multimedia, yang di R ya multimedia. Yang dikaji teorinya ya multimedia. Sehingga ketemu multimedia hipotetis. Nah, multimedia hipotetis inilah yang nanti akan dikembangkan, ya, dikembangkan menjadi produk multimedia yang layak, yang efektif atau yang praktis dulu, baru yang efektif. Sehingga proses mengembangkan menjadi layak, itu proses semua. Sama seperti mengembangkan hasil untuk menjadi layak, layak itu kan ahli. Diuji oleh ahli berubah, yang tadinya hipotetis tadi kan, mungkin ahli freon berubah, kemudian ahli motor berubah lagi, itu kan mengembangkan. Jadi kalau uji kelayakan itu ya proses mengembangkan. Uji kepraktisan juga proses mengembangkan. Uji kelayakan juga proses mengembangkan. Sehingga apa? Ketemu model atau multimedia final. Yang tadinya hipotetis, dikembangkan menjadi layak, dikembangkan menjadi praktis, dikembangkan menjadi efektif, menjadi multimedia final. Itulah produknya. Ya, jadi yang dikaji teori itu ya variabel yang akan dikembangkan itu. Secara teoritis multimedia yang ideal itu kayak apa sih? Nah, inilah yang disebut multimedia hipotetis. Dan ini yang akan tadi dikembangkan menjadi layak, menjadi efektif
Betul, Prof. Fani ya. Jadi kalau board and call memang efektif dulu ya. Tapi saya hanya pakai logika saya karena itu juga bukan kitab suci ya. Kalau saya begini, misalnya kita memproduksi masakan rendang ya, saya contohkan ya. Masakan rendang itu dinyatakan layak oleh ahli gizi, dinyatakan apa oleh ahli apa lagi gitu ya. Lalu setelah itu diuji keefektifannya. Masakan Padang itu bisa mempertahankan daya tahan belajar enggak? Setelah di dua kelompok, yang satu menggunakan diberi makan masakan rendang, yang lain tidak. Oh, ternyata betul. Masakan rendang itu bisa meningkatkan daya tahan belajar. Tapi begitu diuji praktis kepada pengguna, oh ternyata enggak enak rasanya. Nah kan jadi jadi gimana ya? Maka layak enak dulu baru dampaknya. Itu nek saya ya, tapi ya monggo lah. Silakan kalau diuji efektif dulu juga nggak masalah. Tapi kalau saya kok lebih ini kalau layak dulu, praktis, baru efektif. Karena efektif itu biasanya menyangkut variabel lain, ya variabel Y gitu ya. Padahal menurut level-level tadi kan bukan tidak mungkin tidak terkait dengan variabel Y. Ya pokoknya mengembangkan, terus diuji kelayakan, kepraktisan selesai. Ada yang model begitu. Ya tidak perlu dengan sampai keefektifan, nggak perlu. Ya pokoknya layak ya sudah, gitu. Ya efektif ya sudah, apa praktis ya sudah gitu. Itu ya, jadi memang jangan mengembangkan sesuatu yang di situ memang situasinya tidak memungkinkan. Kalau tapi sekarang kalau bahan ajar saya kira semuanya ada lah ya. Bahan ajar itu diteliti yang ada selama ini seperti apa sih? Ya, kalau memang ada kelemahan, lagi-lagi saya ingatkan, dalam meneliti produk yang akan dikembangkan, tentu dalam perspektif teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Ya. Kalau itu dilakukan, ya saya kira sudah inilah. Karena mahasiswa selalu yang dielaborasi itu variabel Y-nya gitu loh. Boleh mengelaborasi variabel Y, tapi dielaborasi dulu yang produknya itu. Karena produknya itu memang kelemahannya antara lain belum mampu meningkatkan variabel Y. Baru menyampaikan, mengelaborasi rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi misalnya. Ya, itu saya kira. Makanya rumusan masalahnya saya lebih suka menggunakan bagaimana mengembangkan multimedia yang layak untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang praktis dan yang efektif. Kenapa? Karena itu proses, tidak sekedar menguji. Kalau sekedar menguji, iya kalau layak. Kalau tidak layak, kan harus diubah. Kan harus berkembang, gitu kan? Jadi tetap bagaimana mengembangkan yang layak, yang praktis, dan yang efektif. Karena itu memang sebuah proses. Yang tadinya hipotetis, itu mesti berkembang, berubah. Nanti diuji kepraktisan berubah lagi. Jadi dia mengembangkan. Proses itu adalah proses mengembangkan. Bukan sekedar menguji. Kalau hanya menguji, nah kalau tidak praktis, gimana? Kan harus diubah itu, harus dikembangkan. Maka saya lebih suka menggunakan bagaimana mengembangkan produk yang layak, yang efektif, yang praktis untuk meningkatkan bla bla bla. Itu rumusannya. Tidak hanya sekedar menguji menurut saya. Kalau hanya menguji itu ya bukan mengembangkan karena yang tadinya hipotetis berubah-ubah kok. Ya, AC juga begitu yang tadinya diuji ahli berubah-ubah nanti. Ketika diuji lapangan, wah ini suaranya terlalu keras diubah lagi. Gimana suara? Jadi dia mengembangkan, jadi proses mengembangkan menjadi layak, praktis, dan efektif. Saya kira itu mungkin dari saya dan sekali lagi apa namanya buku-buku acuan itu saya kira sangat baik untuk diacu, tapi saya kira itu juga bukan kitab suci kan. Jadi ya kita sesuaikan dengan konteks yang termasuk konteks keilmuan kita lah. Terima kasih Mas Galuh, Mas Gali. Terima kasih Prof. Saya langsung handle nih Prof. Pak Gali itu ada ajar nggak masalah. Jadi, oke baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau ini mungkin ada Prof Har, ada Prof Andi ya, pakar-pakar di sini. Mumpung ini monggo. Kalau per bulan biasanya kami sama Prof Har itu di mata kuliah proposal berdua dengan beliau saya.
Monggo. Nampaknya sudah tidak ada Izin, sepertinya. izin, Oh, izin, monggo Pak Supri, Pak iya, Puji. Pak Supri. Wah, ini juga temen ini Supri Rospati ini. Iya. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak Supri. Iya. Yang terhormat Prof. Anik Gufron, Prof. Haryanto. Perkenalkan Prof, saya mahasiswanya Prof. Haryanto ketika S1 tahun 90. Mata kuliah mata Wow. kuliah teknologi pendidikan. Ya, Prof. betul. Anik ketemu kemarin di ujian terbukanya Mbak Sinta Ponorogo. Iya. Mohon izin bertanya, Prof. Nanti juga Pak Puji juga dari yang disampaikan Pak Puji tentang bab 2. Kebetulan saya sedang menyusun disertasi, saya S3-nya di BK UNY karena S1 saya BK, S2-nya TP di UNS, kemudian balik kandang lagi ke UNY untuk S3-nya. Itu tentang peer fasilitator dan gaya hidup sehat. Karena saya mengajar seperti yang disampaikan oleh Pak Puji, saya mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Respati Yogyakarta. Nah, tentang bab 2 itu sebenarnya yang tepat itu kita mulai dari Y-nya dulu. Y-nya saya kan gaya hidup sehat remaja. Kemudian X-nya itu menggunakan peer fasilitator. Untuk teorinya saya rencananya untuk pengembangannya itu pakai ADDI, pakai branch yang gitu. Jadi untuk gaya peer fasilitatornya saya menggunakan teorinya Merrick, kemudian pengembangannya pakai ADDI, itu pakai branch, kemudian untuk gaya hidup sehatnya itu pakai Pender, itu sangat perawat sekali. Mohon masukannya kalau menyusun bab 2 itu bagaimana yang tepat agar susunannya itu menjadi lurus begitu, Prof. Anik, Prof. Haryanto, dan Prof. Puji. Cekap semanten saja yang saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ani, napa Prof. Har? Saya coba jawab ini Pak Pak Supri ya. Prof. Pak Supri. Ketemu lagi Pak Supri. Kemarin di gedung Pasca sebulan yang lalu. Ya. Ini Pak Supri, dalam perspektif saya lebih bilang untuk kajian teori itu kan ketemunya adalah mengkaji teori untuk memecahkan masalah, Pak Pri. Dan biasanya itu kan mesti apa-apa kan mesti awalnya kok masalah. Dan masalah itu biasanya ada di variabel. Contoh mengembangkan model X untuk meningkatkan kreativitas siswa itu. Masalahnya apa? Kan masalah kreativitas untuk dipecahkan itu Pak Pri. Dari situ tentu kita harus mengawali ya bicara tentang kreativitas. Terus berikutnya kreativitas diapakan sudah dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, terus cara pengembangannya apa? Nah, itu dengan itu tadi itu. Nah, sementara saya lihat ada beberapa peneliti atau mahasiswa itu yang mengembangkan atau melakukan kajian teori itu persis urut-urutan kayak judul penelitian itu, model C terus lagi dan seterusnya. Ini dalam pandangan saya itu kok saya lebih cocok kalau dulu itu Pak. Untuk Pak Pri ya. Matur nuwun Prof. Ani atas pencerahannya. Sehat selalu Prof. Matur nuwun. Ya, dan tentu kajian teori itu harus juga memperhatikan rumusan masalahnya. Karena kan kajian teori itu adalah melakukan kajian beberapa teori untuk melakukan masalah. Itu kan biasanya masalah-masalah sudah terumuskan di rumusan itu kan. Itu Pak Pri ya. Ini matur nuwun, Prof. Ya ini. Mungkin yang menambahkan Pak Supri, tadi kan ada pengembangan itu kan ada yang berbasis kesenjangan, berbasis dari potensi produk yang aktual bisa menjadi produk potensial. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangannya. Kalau misalnya basisnya dari produk yang sekarang seperti apa, kemudian akan menjadi produk potensial. Misalnya kita melihat ada suatu media pembelajaran yang sebenarnya bisa lebih meningkatkan hal tertentu, maka itu ya kemungkinan itu bisa menggunakan X. Tapi kalau
yang berbasis kesenjangan dari Ya. masalah dulu, itu bisa menggunakan Y. Sementara mungkin pandangan saya begitu. Ya, jadi Nggih. sangat situasional ya, sangat situasional. Jadi, tapi memang semua aktivitas itu memang basisnya adalah masalah, basisnya masalah. Jadi apa yang terkesenjangan, kemudian baru ketemu egg-nya apa yang mau dikembangkan. Nah itu nanti juga itu yang akan diriset memang egg-nya, egg yang seperti apa yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi ya monggo nanti itu. Yang penting ketika sampai deduksi logisnya itu ketemu model hipotetiknya itu aja dengan komponennya. Itu Pak Supri, saya kangen ngajar di Respati lagi ya. Matur Bidanan. nuwun Prof Puji. Wah, amin amin amin. Morbar monggo kalau anu. Sudah cukup saya kira. Prof. Ani, Pak Puji sudah cukup. Ya. Matur Kita nuwun. lagi apa namanya masih ada ini sampai jam setengah anu ya. Mungkin ada lagi nggak? Satu lagi kalau ada dari Halo, mahasiswa. Bapak. Oh ya monggo silakan. Ini Mbak siapa ya? Jamilah, Pak. Oh Mbak Jamila. Oh monggo Mbak Jamila. Iya, saya mahasiswa S2 Intek Genap TP. Saya ingin bertanya, nah, kebanyakan penelitian pengembangan yang saya terima selama 1 semester kemarin itu pengembangan media gitu ya. Grand design-nya kepada media. Nah, gimana sih untuk pengembangan yang metode atau pendekatan pembelajaran gitu? Apakah menggunakan R&D juga ataukah menggunakan metode yang lain? Itu kan suatu penelitian pengembangan juga. Nah, saya berpikir untuk apakah ini saya salah atau tidak, mohon diluruskan. Untuk metode pembelajaran kita bisa menggunakan DDR. Sedikit yang saya baca gitu. Design Development Research. Nah, jika iya, bagaimana dan seperti apa caranya, langkahnya? Terima kasih. Monggo, Prof. Ani. Ini menarik ini dari selalu mungkin saya kalau media itu kadang-kadang ikut semua ya. Misalnya mengembangkan media larinya ke media semua. Oke, monggo Prof. Menarik ini. Baik, jadi kalau yang disebut Mbak Jamilah tadi, itu bukan metode ya. Makanya mahasiswa itu sering saya ajak membedakan antara metode, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. Itu selalu saya ajak itu. Kalau metode itu kan cara menyajikan pengalaman belajar ya. Makanya ada namanya. Ceramah, diskusi, tanya jawab ya. Itu metode. Strategi itu siasat atau taktik. Siasat taktik apa? Siasat atau taktik menyajikan pengalaman belajar. Jadi misalnya urutannya, termasuk settingnya, siasat untuk menentukan atau memilih media, siasat untuk memilih apa namanya, termasuk memilih model ya, itu siasat taktik ya. Nah kalau pendekatan itu kan cara pandang ya, kacamata. Student centered itu kacamata, itu cara pandang. Jadi berpusat pada mahasiswa itu cara pandang, sehingga komponen lainnya harus menyesuaikan. Nah, kalau model pembelajaran itu kerangka konseptual berupa prosedur sistematis. Makanya biasanya komponennya ada sintak, ada sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan pengiring. Nah, itu 4 hal itu. Jadi kalau tadi yang disebut Mbak Jamila, barangkali itu lebih pada model. Artinya, nah kalau model itu apa yang diproduk? Ya model. Yang nanti kalau dijilid memang kayak buku saja, jangan disebut buku model loh ya. Yang isinya komponennya sintaknya, langkah-langkahnya bagaimana, prinsip reaksinya bagaimana, sistem sosialnya seperti apa, sistem pendukungnya apa, dampak instruksional dan pengiringnya apa gitu. Jadi saya kira itu ya. Mengembangkan model boleh kok, mengembangkan bahan ajar boleh kok, tidak harus media. Ya, bahan ajar kan banyak, e-modul, e-book, bahkan mengembangkan aplikasi juga bisa. Ya, yang setara dengan LMS itu boleh. Ya, itu bagian dari ya dalam tanda kutip mungkin sumber belajar lah ya. Jadi TP kan tidak hanya media. Ya, model juga bisa ya. Bahan ajar juga bisa. Bahan ajar itu sangat beragam. Saya kira itu dari saya. Baik, makasih Prof. Izin menambahkan Ji. Jadi Pak seperti tadi Bu Mbak Jamila, yang seringkali ketika melakukan pengembangan itu kita menemukan apa yang mau dikembangkannya itu terlalu egosentris ya.
egosentris sehingga kalau biasanya kebanyakan di delivery system, strategi penyampaiannya media, model, tapi jarang yang menyentuh kaitan dengan pesan misalnya. Jarang sekali yang mengembangkan bahan ajar dari desain pesannya itu loh, atau dari sisi interaksi pembelajarannya. Nah ini ketemunya selalu di media, model, ya itu apakah ya itu? Sudahkah kita melakukan analisis yang mendalam berkaitan dengan variabel-variabel lain dalam pembelajaran itu yang kita pertimbangkan? Jadi kalau orang sakit misalnya ya, itu ketemu obatnya kalau selalu itu aja, kayak dokter, dokter itu apalan banget gitu ya. Dokter ini media aja. Nah, tapi benarkah itu gitu? Jadi tolong dilihat taksonomi variabel pembelajaran itu menjadi sangat penting untuk dilihat berkaitan dengan kalau mau menemukan akar masalahnya di mana. Karena jangan-jangan yang dipahami oleh teman-teman strategi itu hanya media metode, padahal pengorganisasian materi itu apakah dari konsep makro atau mikro itu juga merupakan strategi. Nah, kalau orang misalnya belajar tentang buah itu mau dari warnanya dulu, bentuknya dulu, ada apanya dulu. Nah, itu ada teorinya, ada ininya, ada cara-caranya juga. Nah, itu juga penting. Nah, jadi penting sekali melakukan analisis taksonomi variabel sehingga ketemu mana. Nah, nanti yang mau di riset itu yang mau dikembangkan dan menggunakan di eksplorasi itu. Gitu Mbak Jamilah. Ini pembimbingnya siapa Mbak Jamilah ya? Pembimbingnya Prof. Bayu Sugeng. Ya, nanti silakan diskusi dengan Prof. Bayu ya. Terima Oke. kasih Bapak. J. Oke, Ibu dan Bapak, karena ini waktu sudah 14.31, kalau membahas ini mungkin nanti di kesempatan lain ya. Saya kira ini pertanyaan terakhir karena waktu juga yang membatasi kita. Karena juga nanti setelah ini ada Bapak Ibu Sen, Prof. Ani juga mau ngajar, Prof. juga demikian ya. Saya juga ada kegiatan, jadi untuk jurnal kali ini kita cukupkan sekian. Dan nanti kalau misalnya teman-teman menginginkan apa yang mau dibahas, di WA aja ke teman-teman itu. Cuk, topiknya ini, gitu. Boleh silahkan. Jadi nanti kita hadirkan Bapak Ibu Dosen siapa, untuk kemudian bisa membedah itu, kita diskusi sharing session. Intinya adalah kita secara bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan dan akademik kita. Saya sendiri selaku tadi yang penyaji tentu bersama Bapak Ibu dosen LPT, mohon maaf apabila ada kekurangan karena kebodohan saya semata. Tapi kalau ada hal yang bisa diambil positifnya, alhamdulillah. Jangan pernah berhenti belajar, saya juga proses belajar. Akhirnya untuk pertemuan ini, kurangnya mohon maaf. Terima kasih Prof. Prof. Ani telah membersamai saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Yaman ke Jogja, Pak Yaman. Terima kasih. Pak Arianto, Pak Supri. Terus, sukses.